Perkenalkan nama saya Natasha Priscilia dengan NIM 1020 32 Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan pengerjaan salah satu persyaratan dari Open Recruitment Opsimlab di bagian simulasi diskrit. Untuk simulasi gudang pertama, untuk langkah pertama, pada bagian presentation, itu kita membuat layout gudangnya dulu, dan di sini kita akan menggunakan rectangle untuk membuat gudangnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian proses modeling library, yang dimana pada bagian proses modeling library ini kita akan menentukan jalur forklift dan truk yang akan kita gunakan pada simulasi ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan point node untuk menentukan arah masuk dan juga arah keluar truk pada gudangnya. Nah, setelah kita menggunakan point node, kita akan menggunakan pad untuk menentukan jalur yang digunakan oleh truk, yang nantinya setelah truk masuk, truk tersebut akan berhenti di rectangle node, yang dimana nantinya barang akan diturunkan pada rectangle node. Selanjutnya, kita akan menggunakan pallet truck yang kegunaannya untuk menyimpan rak barang di warehouse tersebut. Selanjutnya, pada bagian area parkir forklift yang ada di gudang, kita menggunakan rectangle node, yang dimana untuk membuat jalur forklift ini, kita juga menggunakan pad. Setelah menggunakan pad, tidak lupa kita juga menggunakan wall untuk membuat bangunan pada warehouse ini. Dan setelah kita membuat layout gudangnya, selanjutnya kita akan masuk pada bagian flow-nya. Dan pada bagian flow-nya, kita akan menentukan arah sistem pada gudang ini. Pada bagian source ini kegunaannya untuk membuat barang yang nantinya akan disimpan atau diproses lebih lanjut pada dalam gudang. Yang dimana pada bagian source, inter-arrival time-nya itu sebesar 30 second, dan arrival define-nya ini pada bagian ini masuk ke inter-arrival time. Selanjutnya, first arrival occurs-nya ini di at the specific time, lalu first arrival time-nya ini sebesar 5 second, dan maksimum number of arrival ini 60. Lalu pada bagian location of arrival-nya ini kita menggunakan network atau gist node. Lalu node-nya itu ada node 1 dan speed-nya itu sebesar 10 meter per second. Selanjutnya pada bagian rack-store, kegunaannya untuk menggunakan atau membuat pallet rack pertama. Lalu kita juga menggunakan node 1 yang nanti setelah dari node 1 akan dipindahkan juga ke pallet rack pertama. Selanjutnya, pada bagian research pool, ini kegunaannya kita akan menambahkan forklift, yang nantinya forklift tersebut akan kita taruh di area parkir forkliftnya. Dan pada bagian forklift di research pool ini, research type-nya ini moving karena nanti forkliftnya akan bergerak, lalu kapasitasnya itu sebesar 5 dan speed-nya ini sebesar 10 meter per second. Selanjutnya, kita akan lanjut ke bagian delay. Delay ini yang berfungsi untuk mensimulasikan waktu proses, atau bisa disebut juga
nantinya barang akan diam sejenak selama periode waktu tertentu sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Dan delay time ini sebesar 3 menit. Dan selanjutnya yang terakhir, untuk mengakhiri simulasi, kita menggunakan sync. Dan pada proses atau alur flow kedua, itu hampir sama kayak flow pertama, cuma bedanya itu pada flow kedua ini kita menggunakan palet yang kedua. Dan selanjutnya untuk flow untuk truk pada bagian bawah yang dimana dimulai dari source 2 juga, source 2-nya ini, arrival define ini menggunakan interarrival time. Interarrival time ini sebesar 3 menit. Lalu first arrival occurs-nya ini at the specific time dan first arrival time ini sebesar 5 second. Maximum number of arrival-nya ini sebesar 10. Lalu location of arrival-nya ini termasuk ke network atau gist node dan speed-nya ini sebesar 70 meter per second. Lalu kita lanjut pada bagian move to. Dan pada bagian move to ini nantinya truk akan yang tadinya bergerak masuk, lalu nanti setelah habis dari truk akan masuk, kita lanjut ke bagian delay. Dan untuk delay hampir sama definisinya kayak flow pertama yang dimana fungsinya untuk mensimulasikan waktu proses yang nantinya truk tersebut akan diam sejenak selama periode waktu yang ditentukan sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Selanjutnya pada bagian move to, karena tadi truknya masuk, lalu truknya di sini akan eh, berjalan ke arah luar. Dan selanjutnya untuk mengakhiri simulasi atau proses alurnya, kita menggunakan sync, yang dimana fungsinya untuk mengakhiri flow.